Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 938 Pak Andris. Yuk kita mulai. Baik, ini pertanyaan dari seorang wanita, Pak. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Pertama saya mohon maaf apabila pertanyaan saya sangat pribadi, tapi saya tidak tahu harus kemana cari jawaban. Sebab selama ini menjadi pergumulan batin saya yang sangat hebat. Hampir 5 tahun terakhir ini saya bergumul dengan kebutuhan batin saya, Pak. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan biologi saya, sebab sepertinya ejakulasi dini. Sementara saya belum bawah apa-apa. 5 menit sudah selesai. Di bawah 5 menit sudah selesai. Sementara saya belum apa-apa. Ya. Terhadap kenyataan ini, saya menempa diri saya selalu tidak usah mempermasalahkan. Apalagi Pak Era selalu bawa ke hal-hal kekekalan. Saya memaksa diri saya mengalihkan pikiran supaya kebutuhan biologis saya bukanlah sesuatu yang harus saya penuhi atau bisa diabaikan. Lebih banyak memikirkan Tuhan lewat jam-jam doa, merenungkan firman, dengar khotbah, pelayanan, dan lain-lain. Seringkali saya berhasil, Pak Eras. Tapi terkadang juga saya gagal, apalagi saat mau menstruasi, libido sedang tinggi. Tahun demi tahun saya lalui dengan rasa kekosongan ini, rasa tidak terpenuhi. Sudah pernah bahas sama suami, tapi seperti menggantung, belum tahu gimana solusinya. Saya tidak pernah marah sama suami perihal ini, Pak. Selama ini saya pendam saja dalam hati dan berusaha mengerti. Harus bagaimana saya ini, Pak Eras? Apakah dosa kalau melakukan sendiri? Tapi setiap saya melakukan ada rasa berdosa dan tidak kudus atau najis. Setelahnya saya pasti saya minta ampun pada Tuhan. Saya seringkali sedih. Kok saya tidak bisa menaklukkan kebutuhan ini yang membuat saya merasa berdosa sekali di hadapan Tuhan. Sampai hari ini saya terus memikirkan mau sampai kapan saya begini. Saya takut tidak masuk langit baru bumi baru. Hanya persoalan ini, Pak Eras. Apa yang harus saya lakukan, Pak Eras? Mohon bantuan Pak Eras untuk memberi saya nasihat. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai tim Abam. Yang pertama, persoalanmu bukan persoalan kecil, tapi juga bukan persoalan besar. Ya, ingat, bukan persoalan besar yang membuat kamu tidak masuk LP3. Kamu tidak akan celaka hanya karena masalah ini. Kamu akan bertarung, bergumul dengan masalah ini tidak sampai beberapa tahun ke depan. Kamu pasti bisa mengatasinya seiring berjalannya waktu. Jadi yang pertama, kamu tidak boleh menganggap ini masalah besar sampai kamu masuk neraka. Tidak. Ini bukan masalah kecil, tapi juga bukan masalah besar. Seiring bertumbuhnya kedewasaan rohani, kedekatanmu kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan yang melingkupi kamu, kamu akan bisa mengatasinya. Jadi kalau belum, kamu berjuanglah. Saya salut kepada kamu yang tidak memperkarakan hal ini. Ini saja sudah membuat kamu memiliki gejala bahwa kamu layak masuk kerajaan surga. Nah, masalah suamimu coba dibawa ke dokter. Karena kamu sempat punya anak. Jadi ini masalah mungkin baru beberapa tahun, ya. Jadi kamu bisa datang ke dokter, bawa suamimu, ya. Masih bisa ada jalan keluar. Ikut terus doa pagi, miliki doa pribadi, dan kamu dengarkan khutbah, nanti kamu diliputi kemuliaan Allah, kamu bisa menyelesaikannya. Kalau belum ya, berjuang dan jalan. Ingat perkataan saya, ini bukan masalah kecil, tapi juga bukan masalah besar sampai kamu masuk neraka. Dan maksud perkataan saya ini akan kamu tahu dalam pergumulan hidup. Oke, cukup ya? Mantap, Pak. Dia tahu sendiri nanti maksud saya. Oke, teruskan.
Selanjutnya wanita usia 50 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dari Tangerang. Shalom. Anak saya yang pertama tidak niat sekolah dan cari kerja. Usia 24 tahun. Kalau kita bangunin tiap pagi marah dan suka berontak sama orang tua. Kita sudah ajari, nasihati, dan juga begitu sering di rumah ribut gara-gara sikapnya. Begitu suka tonjokin pintu, lemari di rumah dan emosian. Minta tolong saya bantu solusinya Pak Pendeta Erastus, dan bawaannya tidur saja. Jadi bangunnya siang saja. Kami orang tua sangat stres menghadapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pasti ada kausalitas prima atau penyebab utama mengapa anak Anda begini. Tidak ditulis di sini sudah lulus ke sekolah atau tidak. Iya. Ya. Kekecewaan apa yang ada padanya. Ya. Lalu apakah dia terikat game online, gadget yang bisa membuat dia malam hari segar, tapi siang, pagi maunya tidur. Pasti ada kausalitas prima. Yang itu harus ditanggulangi, tetapi tidak mudah menanggulanginya. Yang pertama, jangan bersikap keras atau memaksa. Anak ini makin dipaksa, dia makin tonjokin pintu. Nanti dia akan banting lemari. Ya. Oleh sebab itu kalau dia masih bangun siang, jangan bangunkan. Udah tahu dia akan marah, biar saja. Nanti kalau dia bangun sekitar jam 9-10, mamanya bilang, nasi gorengnya sudah siap sayang, makan sana. Harus berubah sikap. Ya. Nah, itu kesukaan kamu, sayur kesukaan kamu, labu siam mama masakin. Beri perhatian. Ya. Orang tua jangan mengatur anak seperti robot. Justru dia akan menunjukkan pemberontakannya. Sementara itu, suasana keluarga harus suasana rohani. Bapak ibu harus rukun, dengar lagu rohani, doa pagi. Nanti kalau hari Minggu diajak ke gereja dengan lemah lembut. Jangan paksa. Orang tua harus sadar mengapa anak seperti ini. Kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya ke anak. Bisa saja orang tua telah melakukan kesalahan yang tidak disadari. Oke? Lakukan ini. Jangan tidak nurut nasihat saya. Ya. Ikut doa pagi setiap hari, doa pribadi. Ciptakan suasana rohani di rumah. Ya. Rasanya anak Anda nanti tidak bekerja, tapi mungkin dagang. Mungkin bantu papanya atau kakaknya. Tidak kerja dengan orang lain. Nanti kalau dia ada kebutuhan khusus, dia mulai jatuh cinta kepada perempuan, bisa situasi berubah. Doa, Tuhan yang bisa tolong. Oke, terus. Selanjutnya dari wanita usia 20 tahun, ini mahasiswa dari salah satu sekolah. Salah satu sekolah, Pak. Ya. Shalom, Pak. Di salah satu STT maksudnya. Salah satu ya. STT. Oke, ya di Medan ya. Di Medan. Oke, terus. Shalom, Pak. Yang mau saya pertanyakan, Pak, susahnya saya mengendalikan diri. Dan saya merasa masih belum bisa berubah. Walaupun sudah lama mendengar suara kebenaran. Ya. Tapi sebenarnya dengan mengatakan ini dia sudah berubah. Ya. Dulu pasti dia tidak bisa mengatakan ini. Susahnya saya mengendalikan diri. Ya. Ini sudah gejala bahwa dia sudah berubah. Ya. Tapi belum sampai pada cita-cita target yang dia mau. Oke, teruskan. Di dalam diri saya masih belum bisa mengontrol mulut saya untuk tidak marah dan berucap kotor. Dan itu saya merasa susah untuk meninggalkan sifat-sifat saya yang lama. Iya, memang tidak mudah. Tapi bisa. Dengan frustasimu ini, kamu lapar dan haus akan kebenaran. Ayo lagi. Ayo berjuang lagi. Nanti bisa. Terus. Padahal saya sudah sering berdoa.
Dan ketika saya selesai berdoa, pasti saya kembali marah, atau ada saja orang yang menguji saya, yang mengakibatkan saya marah, dan terkadang banyak orang yang sakit hati dengan kata-kata yang saya ucapkan. Ya, kamu sudah sadar itu salah, itu keliru. Justru gampang marah kita atau temperamen kita itu tidak bisa dicabut dengan mudah. Harus ada rangsang dulu, harus ada gara-gara, kita kemudian menahan diri. Nah, itu cara mematikannya. Harus ada impuls atau rangsang atau gara-gara. Terus Saya ingin meminta saran kepada Bapak, bagaimana sih caranya berdoa sesungguh-sungguhnya? ya doa itu dialog, ceritakan, Tuhan saya masih marah. Habis doa marah lagi, banyak orang yang kusakiti dengan perkataanku. Ajak bicara terus terang. Dan setiap kali salah langsung minta ampun. Nanti kamu akan jadi trauma terhadap dosa dan sampai jijik terhadap dosa itu. Terus. Karena selama saya berdoa, saya belum bisa memfokuskan diri saya. Banyak hal yang masih ada di dalam pikiran saya yang membuat saya merasa bahwa cara saya berdoa masih belum sempurna. Iya, doa pun perlu belajar, doa pun perlu bisa fokus, ya. Belajar berdoa. Saya pun juga waktu muda seumur kamu 20 tahun masih sering kali pikiran mengembara. Nah, kalau pikiran mengembara waktu doa, saya beritahu kiatnya bagaimana? Menyembah. Menyembah. Kita bisa fokus. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 48 tahun, statusnya janda yang tidak diketahui juga, 5 anak dari Bogor. Shalom. Janda status tidak jelas. Mungkin ya. suaminya pergi atau gimana ya? Ya. Oke, terus. Shalom Abam, salam sehat Pak dan tim-timnya, diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati Tuhan atas apa yang Bapak jelaskan tentang firman Tuhan. Dan saya mau mencoba berubah atas semua yang saya lakukan. Dan saya mau belajar hidup dalam kekudusan yang Tuhan katakan. Walaupun kehidupan saya dipandang tidak baik. Tapi saya mau berusaha dekat dengan Tuhan. Pak, yang saya mau pertanyakan ialah, apakah saya boleh melayani Tuhan, Pak? Sementara saya dan suami saya berjauhan. Sudah hampir 5 tahun. Dan bersyukurnya, saya melayani di tempat saya beribadah dan di lingkungan saya, Pak. Terkadang hati saya berbicara, apakah aku layak Tuhan? Sementara rumah tanggaku tidak benar. Enggak. Kamu layak melayani. Kecuali kamu tidak bertobat. Seandainya rumah tanggamu hancur karena salahmu pun, kalau kamu sudah bertobat juga layak melayani. Apalagi rumah tanggamu berkeadaan seperti ini, bisa saja bukan karena salahmu. Layani saja. Justru kamu akan lebih bisa melayani mereka yang juga berkeadaan sama seperti kamu. Kamu bisa men-treat, melayani, menyembuhkan, merecover orang. Berangkat dari pengalamanmu pribadi. Jalan terus. Terus. Itu selalu ada terlintas di pikiran saya, Pak. Sering saya merasa minder dan mundur, sehingga saya lebih banyak diam. Jangan minder untuk hal yang tidak perlu kamu minder. Kamu jadi sombong. Minder itu kesombongan cara lain. Memangnya kenapa kamu harus minder? Kamu tidak pernah memiliki keadaan seperti ini, bukan? Yang penting kamu memiliki persekutuan dengan Tuhan, itulah kehormatanmu. Walaupun kamu janda, ini janda yang statusnya tidak jelas. Ya, walaupun kamu orang rusak sebelumnya, maaf ya, perempuan berdosa pun jadi bernilai setelah bertobat. Jadi nggak masalah. Terus. Tolong Pak, beri saya solusi dan penjelasan yang benar buat saya, Pak. Saya beritahu ini, sudah jelas. Orang berdosa, kalau sudah diampuni itu Allah melupakan dosanya. Apalagi kayak kamu bukan orang berdosa seperti wanita-wanita berdosa lain. Kamu berharga di mata Tuhan. Terus. Dan kalau boleh, saya mohon dikirimkan buku-buku logos dan tentang ajaran yang Bapak sampaikan. Soalnya saya mau beli, tidak ada uang, Pak. Oh, pasti saya kirim. Tolong, wanita ini harus diberi perhatian khusus. Bukan hanya buku mengenai logos ya, yang masih PDF ya.
tapi juga buku-buku lain. Tolong dikirim. Wanita ini patut didampingi. Terus, saya selalu mengikuti kebaktian Bapak yang ada di Truth ID. Oh ya Pak, kalau boleh saya mohon dibuka gereja di tempat saya tinggal Pak, di Gunung Putri. Terima kasih Pak, Tuhan selalu menjaga kesehatan Bapak dan selalu diberkati Tuhan. Oke, ini dihubungi Pak Monang, mungkin tolong menghubungi. Siapa tahu bisa dibuka gereja di situ. Oke, bagus sekali. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria 19 tahun, seorang mahasiswa di salah satu STT Pak. Iya, di Medan ya. Iya, di Medan. Shalom Pak Eras, izinkan saya bertanya kembali. Saya sekarang sedang berjuang belajar kebenaran yang Bapak ajarkan untuk saya contohkan ke keluarga di rumah. Saya kepikiran Pak, kalau tiba-tiba salah satu dari keluarga saya dipanggil Tuhan terlebih dahulu, apakah saya masih bisa menyelamatkan Pak? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ada bagian kita yang kita harus penuhi menjadi saksi bagi keluarga. Tapi ada bagian yang di luar kemampuan kita. Misalnya keluarga yang meninggal, keluarga pindah rumah, kita tidak bisa sentuh, atau kamu masih ada di luar kota tidak bisa menyentuh. Itu di luar tanggung jawab kamu, di luar kemampuan kamu. Kamu jangan ngotot. Tuhan tidak menuntut kamu melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi kerinduan kamu ini sudah bagus sekali. Kamu akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan suatu hari. Dengan niat luhur yang kau miliki ini. Selamat berjuang, belajar yang rajin, ikuti terus apa yang diajarkan Pak Eras kepadamu. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak dari Sumatera Utara. Shalom, saya punya anak tunggal, perempuan, usia 19 tahun. Ini dia ulang tahun tahun ini dia ulang tahun yang ke-20. Kuliah di Cikarang tahun kedua. Sebelum dia kuliah, saya sudah katakan padanya jangan pacaran dulu. Tapi entah kenapa, bulan Juni tahun lalu, sepertinya ada yang mendorong saya untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu saya berdoa, yang saya doakan justru jodoh anak perempuan saya. Saya minta agar jodohnya adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan, meninggalkan manusia lamanya, dan dapat membawa anak saya ke jalan kebenaran firman Tuhan. Mengasihi, mencintai, menyayangi, dan melindunginya seperti dirinya sendiri. Dan selama 2 hari saya gelisah dan takut. Lalu saya mendengar jawaban dalam hati saya mengatakan bahwa dia, anak saya, sudah dewasa. Dan saya baru tahu kalau waktu itu anak saya dekat dengan seseorang yang usianya 3 tahun lebih tua darinya, kakak kelasnya. Seminggu mereka dekat, namun anak saya menjauh karena merasa terkekang. Ditambah dengan omongan dari teman-temannya yang seolah-olah mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Kamu cakep, kata teman-temannya pada anak saya. Lagi cowok itu playboy, kata mereka. Tetapi mereka masih tetap bertemu, kadang di kampus maupun di asrama anak saya. Beda asrama tapi tidak saling menyapa. Singkat cerita, sampai tahun ini pun si cowok masih berusaha untuk mendekati anak gadis saya. Tetapi nggak ngomong langsung, hanya melalui postingan di sosmed. Dan anak saya seperti menghindar. Bahkan cowok itu seperti terkesan memanas-manasi agar anak saya mau didekati. Dan juga tahu anak saya suka juga, tapi tidak tahu lagi sekarang. Lalu beberapa minggu kemarin, sepertinya si cowok sudah pacaran dengan cewek lain. Yang mau saya tanyakan, apakah benar ini jodoh dari Tuhan? Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Dan apakah jika itu jodoh dari Tuhan harus diuji? Yang pertama, ibu yang penting takut akan Tuhan. Hidup suci, melekat dengan Tuhan. Jangan melukai hati Tuhan. Kalau ibu hidup suci, tidak melukai Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan tidak akan menyakiti hati ibu. Ya, Tuhan akan memberikan jodoh
ke anak ibu yang membuat ibu tidak akan tersakiti. Nah, dia masih 19 tahun, serahkan saja ke tangan Tuhan. Ibu nggak usah kepo sekarang. Ibu hidup suci, cari Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membuat anak kita dapat jodoh yang salah. Ya, oke, teruskan. Mengapa saya cepat sekali mengetahui hal ini padahal anak saya masih 19 tahun? Ya, Tuhan akan pimpinlah. Yang penting nasihat saya itu hidup suci, intim dengan Tuhan, tidak melukai hati Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, ya. Anda tidak bisa kok ngatur begitu rupa. Biar Tuhan yang mengatur. Terus. Ada teman pendeta yang bilang bahwa cowok itu sudah gagal dan tergoda dengan cewek lain. Jika benar, apakah ada konsekuensi dari semua ini, Pak? Atau jika mereka tidak jodoh, apakah ada konsekuensinya? Itu bukan masalah. Kamu nggak usah persoalkan. Kenapa sih mesti persoalkan? Kan belum jadi pacar juga, apalagi belum jadi jodoh. Udah lupakan. Nggak usah dianalisa, ya kan? Cari kerjaan ya. Oke, teruskan. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan semua para pelayan GSKI dimanapun juga berada. Ya, Pak, Anda ini orang yang dipilih Tuhan untuk mencari Tuhan bersama kami. Yuk, kita fokus saja mencari Tuhan. Anak itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Anak ibu cantik ya, cakep. Biar Tuhan lindungi dengan cara Tuhan yang ajaib. Oke, teruskan. Pak, anak saya juga katanya mau baptis selam sama Bapak. Gimana caranya? Iya, daftarkan saja ke GSKI Robot Kelapa Gading ya. Kami akan membaptisnya. Terus. Ya, waktu Stefani menikah, dia dan teman-temannya ikut hadir dalam acara. Juga acara Valentine's Day, Bapak pengkhotbah. Anak saya ada di situ dan teman-temannya dari Cikarang. Terima kasih. Oke, kalau begitu ya nomor telepon anaknya diminta, nanti dilayani ya. Oke, Ibu, kami peduli Ibu ya. Kami akan layani Ibu dan anak Ibu ya. Oke, Tuhan berkati. Setia terus di Truth ID ya. Anak ini Tuhan mesti lindungi ya. Tuhan akan lindungi. Terus. Selanjutnya pria 32 tahun sudah menikah, memiliki satu anak di Jakarta. Shalom Om Eras dan tim Abam lainnya. Terima kasih untuk pelayanannya yang sangat memberkati. Kami pengikut setia Om Eras dan Suara Kebenaran. Saya sudah berjemaat di Rehoboth sejak saya di sekolah minggu, kurang lebih tahun 2000-an. Wah, udah tahun 2000 loh. Iya, 23 tahun, 24 tahun, Pak. Iya. Jadi kalau tahun 2000 itu, waktu itu umurnya baru berapa dia? Masih beberapa tahun dia, ya. Ya, masih 45 tahun. Terus saat masih beribadah di Yayasan Bina Musik seberang Al-Azhar Kelapa Gading ya. Om, saat ini kami memiliki pergumulan. Papa saya 65 tahun akan dibiopsi 4 Maret 2024. Ini udah lewat loh. Iya. Aduh Tuhan. Untuk mengetahui apakah benar positif kanker prostat. Aduh Tuhan. Ketika kami melakukan pengobatan untuk masalah prostat ini sejak awal Februari 2024, tiba-tiba Senin minggu yang lalu, di sini ditulis 22 Februari ya. Kaki kanannya sulit digerakkan. Dan baru hari Rabunya saya bawa ke dokter dan langsung diminta rawat inap oleh dokter karena didiagnosa kena stroke. Ini yang mungkin membuat kami sedikit shock dengan realitas hidup yang sangat tragis ini. Tetapi di sini kami belajar, memang dalam hidup ini tidak ada yang diharapkan selain masalah, sakit, dan kematian. Om mohon bantuan doanya supaya apapun rencana Tuhan atas hidup kami bisa siap menghadapinya, terutama untuk Mama. Kami sungguh bersyukur ada di gereja yang tepat, yang selalu menekankan realitas kekekalan dan mempersiapkan kami masuk langit baru dan bumi baru. Terima kasih Om Eras dan tim Abang. Setelah ini ditelepon. Jangan lupa, ini pasti jemaat setia ini. Oke, teruskan. Jadi dia sudah bisa menghayati hidup tragis karena sering mendengar khotbah ya. Iya, Pak. Hidup ini tragis. Ya, kami akan mendampingi Anda. Pasti. Jadi kadang-kadang orang tua kita, kakek, nenek, papa, mama, di hari tuanya sakit. Tapi itu persiapan ternyata untuk masuk kekekalan.
Tapi untuk Bapak ini dia belum tentu umur pendek. Dia masih bisa sembuh. Tapi sakit ini akan menyempurnakan kehidupan rohaninya. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya dari wanita 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Serang, Banten. Ya. Shalom Pak Eras dan seluruh tim ABAM. Terima kasih Pak sudah membaca dan menjawab semua pertanyaan saya di ABAM yang sudah kesekian kalinya. Jangan pernah bosan ya Pak kalau saya seringkali bertanya kepada Bapak di ABAM. It's okay. Kami keluarga ya, aku orang tua rohanimu, senang menjawab. Terus. Pertanyaan saya Pak yaitu, bagaimana ya Pak kita bisa hidup suci dan sesuci-sucinya Pak? Seperti hidup yang sudah Bapak Eras peragakan di hadapan saya sebagai pengikut Bapak. Kok rasanya mustahil bagi saya ya Pak? Oh iya Pak, bukan hanya saya yang mengatakan Bapak Eras suci. Tapi anak saya yang paling besar juga bilang gitu ke saya. Pak, kalau di Mall Arta Gading itu hanya Bapak yang suci. Ketika anak saya berkata seperti itu, saya langsung bertanya kepada anak saya, kok bisa kepada anak saya Angel. Iya, Angel ya. Kok bisa kamu nak langsung bilang Pak Eras itu suci? Lalu anak saya jawab, itulah penilaian Angel mah, katanya. Ternyata benar, setelah saya semakin kesini mengikuti semua khotbah, yaitu di ibadah raya Minggu sore, suara kebenaran Selasa malam, juga sivitas akademik, lalu di doa malam, pada Jumat malam, dan setiap hari doa pagi jam 5, walaupun saya mengikutinya secara online, tapi saya benar-benar terberkati Pak. Barulah saya benar-benar percaya apa yang dikatakan anak saya Angel pada saya tentang Bapak itu di hadapannya suci Pak. Oh ya Pak, kebetulan anak saya anak STT Ekumene, Bapak semester 5 Pak, juga anak choir Pak. Apalagi waktu jadi anaknya ini STT Ekumene. Iya. Terus apalagi waktu Bapak khotbah di Suara Kebenaran 27 Februari 2024. Rasanya semakin diguncang hati saya dan semakin terganggu pikiran saya di mana waktu Bapak menyampaikan nasihat dari Tuhan yang isinya tentang mati, mati, dan mati. Yang Bapak tekankan kita harus mati barulah Tuhan hidup. Saya sungguh sangat merinding mendengarnya Pak. Seketika itu saya langsung terbayang dengan semua dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Saya mungkin tidak layak untuk diampuni. Pertanyaan saya Pak yaitu, ketika Bapak khotbah dan penyembahan, saya sering sekali seperti ada sesuatu terjadi dalam hidup saya dan sering sekali saya menangis. Dan saya tidak mengerti apa arti semua yang saya rasakan itu Pak. Lebih seringnya ketika Bapak penyembahan. Maaf ya Pak kalau tulisan saya ini panjang. Semangat selalu ya Pak melayani. Semoga Bapak diberi umur panjang dan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Angel ini mahasiswi kita ya. Saya dinilai suci ini bukannya jadi tenang atau bangga. Seperti pistol di kepala saya. Kalau sampai berbuat salah, aduh betapa menjadi batu sandungan. Saya belum sempurna. Saya belum suci sempurna. Tapi saya sedang terus berusaha untuk sempurna, untuk suci, tak bercacat, tak bercela. Jadi saya tidak mengklaim bahwa saya sudah sempurna ya. Tapi saya sedang berjuang. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan syukur kalau Anda bisa diberkati lewat pelayanan kami. Ya. Jangan berkata tidak layak. Semua kita orang-orang berdosa. Kita semua brengsek. Masa lalu kita buruk. Tuhan mengampuni. Tuhan juga sudah melupakan. Ayo jalan terus. Satu kali kalau Anda ke Kelapa Gading bisa ketemu, sampaikan saya mamanya Angel, ya. Dan saya harap Angel suatu hari akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Masih S1 ya. Iya, Pak. Bila mungkin teruskan sampai S2, S3, nanti saya yang akan membiayai sampai doktor. Sampaikan ke Angel, Pak Eras yang akan membiayai. Ya, oke. Masih berapa menit? Oh, udah habis. Kita sudah selesai di 938, kita akan sambung nanti di episode 939. Oke, sampai jumpa, Tuhan berkati.